Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram terus bertambah. Saat ini jumlah korban yang melapor mencapai 15 orang. Untuk melancarkan tipu daya kepada korban, tersangka menggunakan modus bisa mengeluarkan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa. Jumat petang, Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD kembali menggelar konferensi pers terkait kasus pelecehan seks yang melibatkan pria penyandang disabilitas IWS. Dalam keterangannya, KDD menyebut ada korban lain yang melapor sehingga jumlah korban IWS menjadi 15 orang, di mana 2 diantaranya masih berstatus anak. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan atau dilakukan BAP. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan berkas IWS ke kejaksaan. Bahwa ada laporan yang pertama, korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. Pasti apapun nanti ke depannya, apabila dilaporkan kembali kepada kita akan proses. Tapi nanti kita melihat situasi yang berkembang. Sebelumnya penetapan IWS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan menjadi sorotan karena IWS merupakan penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. IWS pun sempat mengklaim jika ia difitnah oleh para korbannya. Biar bisa berita pengakuan dia gitu. Bagus menilai bahwa itu dianggap ya, menganggap, bukan sih saya bilang, menuduh, dia bilang saya bikin notis itu anggapan saya gitu kan, menggerakkan seseorang gitu. Sementara menurut pendamping salah satu korban dalam melancarkan aksinya, IWS melakukan intimidasi dan tipu daya terhadap para korbannya dengan modus menggunakan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa masa lalu. Dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya? Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Dari Mataram, Harikar Syidi iNews melaporkan. Seorang yang diduga merupakan oknum TNI terekam kamera pengawas menampar karyawan SPBU. Pelaku menampar korban karena kesal tak bisa membeli BBM karena tak memiliki barcode pembelian bahan bakar. Insiden penamparan terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat pagi. Korban merupakan petugas SPBU bernama Asriadi. Peristiwa berawal saat pelaku yang menggunakan seragam TNI datang meminta pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadinya. Kendala terjadi karena pelaku tak memiliki barcode, di mana sejak 1 Desember 2024, seluruh SPBU di Kota Palu mengharuskan penggunaan barcode untuk setiap pengisian bahan bakar. Korban sempat menawarkan bantuan untuk membantu pelaku membuat barcode sebagai solusi, namun pelaku menolak. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, dia cuma 5 liter. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba 3 lama kemudian dia menampar saya yang kedua kali. Setelah insiden tersebut, pelaku meninggalkan lokasi tanpa meminta maaf dan justru menantang korban untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Hingga saat ini, pihak TNI belum memberikan komentar terkait insiden yang terjadi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.